Shalom Bapak Ibu Saudara, kita jumpa lagi dalam Renungan Harian edisi Kamis bersama saya Guru Injil Mori. Minggu ini kita akan bersama-sama belajar satu lagi karakter dalam khotbah di bukit, yaitu hidup tanpa kebohongan. Mari kita membaca Matius pasal 5 ayat 37. Matius pasal 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, saudara, ada satu lagu sekolah minggu yang sering dinyanyikan oleh anak saya, Asa. Di YouTube itu, dia tertarik sekali dengan lagu Bohong-bohong itu dosa. Bohong-bohong itu dosa, Tuhan Yesus tak suka. Jadi cuplikan lagu ini sangat dia senangi gerakannya. Saudara, anak kecil itu polos sekali. Suatu ketika dia bisa bohong, saudara. Bisa bohong. Saya juga heran siapa yang ngajarin. Saya nggak ngajarin dia. Tapi dia bisa dengan sendirinya melakukan kebohongan seperti itu. Justru integritas, kejujuran, itulah yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita dengan sejak dini. Karena kalau bohong, dia nggak perlu belajar. Dia bisa sendiri seperti itu. Saudara-saudara, menurut riset Robert Feldman, setiap 10 menit ada 3,3 kebohongan yang kita sampaikan dalam sebuah pembicaraan. Itu artinya, setiap 3 menit, ada sekali lah kita berbohong. Bahkan ada riset yang menunjukkan bahwa setiap 5 menit kita berbohong. Itu artinya kurang lebih 200 kali lah kita berbohong setiap hari. Luar biasa. Ini riset yang menunjukkan bahwa manusia itu benar-benar kayak udah berbudaya berbohong seperti itu. Nah, kadang-kadang kita juga sebagai orang tua marah kan kepada anak-anak. Marah kenapa mereka suka berbohong. Namun, saudara, perlu kita menyadari juga dalam diri kita. Mungkin lebih sering kali kita membohongi dia, anak-anak kita. Kita mau janji ajak ini ke jalan-jalan ataupun ajak bertemu bersama-sama dia, terus kemudian kita nggak bisa mendapatinya. Kita gagal melakukannya. Saudara, sejujurnya kita sebagai manusia ini umumnya sangat menjunjung tinggi kejujuran, integritas. Manusia menjunjung tinggi hal itu. Dan itulah kunci kehidupan yang baik dan indah dalam kehidupan manusia. Kejujuran, integritas. Manusia akan merasa tersakiti kalau mereka dibohongi. Ketika sadar, waduh, saya ketipu ini. Marah dan marah kita. Karena kita bisa kesel, jengkel seperti itu. Dan kebohongan memang menunjukkan bahwa orang yang melakukan kebohongan itu tidak hormat kepada kita. Namun, saudara, manusia tidak bisa mengelak bahwa kita ini adalah makhluk pembohong, bukan? Bahkan kita lebih cerdik berbohong daripada segala makhluk di bumi ini. Kadang-kadang kita melihat orang-orang itu sangat pintar menipu, sangat pintar mencurangi, ataupun nge-cheat dalam bahasa anak-anak mudanya, untuk mendapatkan sesuatu dengan cepat dan murah. Saudara, kita bisa melihat fakta ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam keluarga kita, di tempat kerja kita, di lingkungan kita, bahkan di gereja, saudara. Manusia terus mengalami konflik dalam kehidupannya. Di satu sisi, membenarkan kebohongan yang dia lakukan. Namun dia juga akan tersinggung ketika ada terjadi ketidakjujuran dan dia ditipu, dia dibohongi. Saudara, apa sebenarnya yang memicu kita melakukan kebohongan ini? Saudara, kita perlu menyadari apa yang salah dengan konsep yang kita hidupi saat ini. Nah, saudara, secara sadar atau tidak, kita punya konsep dalam kehidupan ini. Saya harus berbohong supaya saya aman. Nah, ini seringkali ada dalam setiap budaya di berbagai kehidupan umat manusia. Suku-suku manapun, bangsa manapun, itu ada hal ini. Manusia sangat dipengaruhi oleh pola pikirnya, apa yang bernilai dalam kehidupannya itu akan menentukan dia hidup. Itulah mengapa kita perlu menyadari konsep yang salah ini
dan mengubahnya. Nah, saudara, jikalau kita adalah bangsa pembohong, maka secara otomatis konsep yang keluar dalam tindakan kita itu membenarkan kebohongan kita. Contohnya seperti ini. Saya kan cuma bohong putih. Demi kebaikan orang yang saya bohongi, saya tidak punya maksud jahat. Demi kebaikannya lah saya melakukan kebohongan ini. Nah, itu salah satu contoh. Kemudian contoh lain, saya tidak akan menyatakan kebenaran. Karena saya akan celaka. Saya akan membahayakan hidup saya. Saya tidak akan mengatakan kebenaran. Nah, contoh yang ketiga adalah, banyak orang punya konsep, hasil akhir itu menentukan dan membenarkan cara kita. Jadi demi hasil yang baik, berguna, kebohongan nggak apa-apa dilakukan. Seperti itu. Nah, ini beberapa konsep-konsep yang kita hidupi, dan akhirnya kita menganggap berbohong itu nggak apa-apa lah. Itu normal dilakukan seperti itu. Supaya aman, supaya stabil, supaya semua berjalan dengan baik. Nah, saudara, inilah konsep yang perlu kita ubah. Bahwa kebohongan itu perlu kita tinggalkan. Menurut Brian Smith, ada dua hal yang mendorong kita melakukan kebohongan. Pertama adalah ketakutan. Yang kedua adalah keinginan. Nah, mari kita membahasnya secara mendetail. Pertama adalah rasa takut, saudara. Nah, umum sekali orang bohong itu karena takut. Jadi supaya nggak celaka, nggak mengalami kegagalan, kita melakukan kebohongan. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mengalaminya ketika menghadapi anak-anak. Anak-anak biasanya berbohong itu karena mereka takut dihukum. Apa kamu ngakuin ini? Apa kamu numpahin ini dan itu? Jadi mereka hanya karena takut dihukum, mereka berbohong. Namun kita akan tahu mereka berbohong karena mereka gelagat tubuhnya itu gak benar. Ketahuan bohongnya. Karena mereka memang adalah penipu yang buruk sekali. Jadi mereka nggak bisa bohong lewat anggota tubuhnya. Jadi tubuhnya pun menolak kebohongan itu. Nah, demikian juga kita. Ketika ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini ditanyakan kepada kita. Apakah kamu menyontek ketika ujian? Atau ditanyakan oleh pasangan kita. Apakah kamu punya orang-orang yang kamu cintai selain aku? Pria lainkah? Wanita lainkah yang kamu cintai selain aku? Atau ketika kita melakukan transaksi, jual, menjual, membeli barang. Ketika orang bertanya kepada kita, apakah ini tawaran terbaik dan harga yang terbaik yang kamu berikan kepada saya? Nah, saudara, lewat pertanyaan-pertanyaan ini, gimana Bapak Saudara? Apa yang pernah Anda alami? Apakah kita berbohong? Apakah kita takut gagal, takut ditolak, takut rugi, takut menderita, ataupun takut hancur, dan sebagainya? Kita melakukan kebohongan. Itulah alasan yang pertama, ketakutan. Kemudian yang kedua adalah keinginan. Saudara, ketika kita ingin mendapatkan sesuatu ataupun seseorang, tidak jarang kita memakai cara-cara kebohongan. Kadang-kadang kita pakai topeng, atau kita bangun pencitraan yang baik, supaya nggak ketahuan belangnya. Nah, beberapa tahun belakangan ini banyak pelamar-pelamar kerja itu berbohong dalam riwayat pekerjaan mereka, supaya mereka diterima. Mereka mencari apa yang diinginkan oleh perusahaan, dan mereka menampilkan semuanya itu. Namun itu bukanlah jati diri mereka yang sebenarnya. Nah, mengapa demikian Bapak Ibu Saudara? Konsep yang mendasari semua tindakan ini adalah kepentingan diri yang paling utama. Egoisme, keberdosaan manusia. Ini ketika dosa menguasai hati manusia, manusia hanya menganggap dirinya saja yang paling utama dan paling penting, yang paling diutamakan. Yang lain bisa dikorbankan. Yakobus mengingatkan kita juga bahaya akan keinginan hati ini. Dalam Yakobus 4:2-3, di sana dituliskan, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa,
karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, saudara, ini teguran dari Yakobus kepada anak-anak Tuhan. Bahaya keinginan hati mereka, sehingga menghalalkan segala cara. Nah, saudara, kita tidak sedang bertindak dalam kerajaan sorga ataupun dalam kehendak Allah ketika kita melakukan kebohongan. Kita sedang menggunakan kemampuan diri kita sendiri karena kita sudah terlanjur suka dan pengen seperti itu. Mungkin kita pun tahu itu bukan kehendak Tuhan, rencana Tuhan, atau pengennya Tuhan. Namun karena kita sudah terlanjur suka ataupun pengen, kita mulai melakukan kebohongan. Jadi Bapak Ibu Saudara, inilah alasan-alasan mengapa kita berbohong. Kita perlu mengecek dalam hati kita. Apakah kita berpikir bahwa kita harus berbohong karena kita ingin mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, yang kita idamkan, yang benar-benar pengen seperti itu. Atau kita menghindari sesuatu yang tidak kita inginkan, mau cari aman, gak mau ambil risiko demi iman. Saudara, mungkin setelah berbohong Anda bisa tidur dengan nyenyak malam itu. Namun ingatlah, Anda sudah menghancurkan dan mengorbankan integritas Anda. Padahal itu yang paling penting. Ketika kita kehilangan karakter, kita bisa kehilangan kehidupan ini. Karena kebohongan hanya akan melahirkan kebohongan yang selanjutnya. Dan itu akan bergulung terus sampai terjadi bencana yang tidak bisa kita elakkan. Yesus berkata kepada kita dan mengingatkan kita, apa gunanya kita mendapatkan seluruh dunia ini jikalau kita kehilangan nyawa kita? Mari Bapak Ibu Saudara, melalui perenungan kita yang singkat ini, jikalau kita harus mengatakan iya, mari kita katakan iya. Kalau tidak, katakanlah tidak. Mari menjaga lidah bibir kita, perkataan kita. Mari kita mengevaluasi kehidupan kita. Kapan terakhir kali kita berbohong? Apakah kebohongan itu dimotivasi oleh rasa takut kita? Atau kita pengen sesuatu? Mari kita datang kepada Tuhan Yesus, membawa segala ketakutan kita. Jikalau kita takut, mari berserah penuh kepada Tuhan dan bersandar kepada anugerah-Nya dan hikmat-Nya. Jikalau kita ingin sesuatu, mari kita mencari kehendak Tuhan. Mari kita cari tahu apa yang Tuhan mau. Karena sebenarnya apa yang terbaik itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Keinginan kita belum tentu yang terbaik. Untuk itu kita perlu memurnikan keinginan-keinginan kita lewat firman dan doa. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan hari ini. Tuhan, kami tahu kami hidup dalam dunia yang penuh dengan kebohongan, Tuhan. Tolong kami, Tuhan. Tolong kami sadar bahwa kami harus membawa pergi dalam pikiran kami, dalam konsep kami, bahwa berbohong itu adalah hal yang normal. Kami mau, Tuhan, belajar hidup dalam dunia ini tanpa kebohongan. Menjaga integritas kami, menjaga kejujuran kami. Karena itulah yang kami rindukan, impikan, dan yang diperlukan oleh dunia ini. Tolong kami bisa melakukannya, menyaksikannya di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.